Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 022. Bapak Virginsen pun bertanya kembali. Adakah di antara kita di sini ibu yang bernama Maisie? Akhirnya Maisie menjawab bahwa saya yang bernama Maisie. Untuk memastikan Bapak Virginsen meminta identitasnya, Maisie memberikan kartu tanda penduduk. Setelah dicocokkan ternyata benar orang yang dimaksud. Bapak Virginsen pun langsung menyerahkan 10 dokumen penting. Jadi semua harta dan aset Bapak Marzegas sudah dibalik nama, atas nama penerima harta waris yaitu Maisie. 5 perusahaan, 2 mobil pribadi, 1 rumah mewah, dan 2 buku rekening tabungan. Maisie tidak menyangka bahwa Bapak Marzegas akan mewariskan semua asetnya kepadanya. Dan selain 10 dokumen ada sebuah surat pribadi. Isinya belum ada yang tahu. Berakhirlah acara malam itu. Semua pada pulang. Tinggal Maisie dan asisten rumah tangga yang tinggal. Karena hari sudah malam mereka pun tidur. Sebelum tidur, Maisie membuka surat dari Bapak Marzegas. Ia penasaran apa isinya. Setelah dibuka, ternyata masih ada lagi amplopnya. Dan bertuliskan surat ini boleh dibuka, tetapi membukanya di saat apabila ada seorang lelaki bernama Brand mencari saya Bapak Marzegas. Dengan adanya tulisan di amplop kedua, Maisie tidak jadi membaca surat itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah yang bernama Brand? Sebab selama ini ia tidak pernah mendengar nama Brand. Hari sudah pagi. Hari itu Maisie harus masuk kantor, karena sudah beberapa hari ia absen. Jarum jam menunjukkan pukul 7.30. Ia pamitan kepada asisten rumah tangga. Ia akan berangkat ke kantor. Walaupun sudah seminggu semenjak ditinggal bos besar, ia masih merasa bersedih. Tapi bagaimanapun, ia tetap menjalankan amanah almarhum untuk tetap mengurus perusahaan. Apalagi sekarang sudah resmi atas namanya. Tiba di kantor, pegawai sudah pada kerja. Ia pun langsung menuju ruang kerjanya, di mana sudah menumpuk berkas yang harus ia tanda tangani. Maklum saja sudah seminggu ia tidak masuk kerja. Satu persatu ia periksa. Semua baik-baik saja. Tidak ada berkas yang mencurigakan. Akhirnya selesai juga. Hari sudah sore. Jam kantor pun sudah habis. Semua pegawai sudah pada pulang tidak terkecuali Maisie. Sebelum pulang ke rumah Bapak Marzegas, ia pulang dulu ke rumahnya. Tampak kurang semangat. Ia menyetir mobil pelan-pelan saja. Baru beberapa menit ia memasuki jalan raya. Terlihat ada sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Ia melihat seorang pemuda yang lagi tampak kebingungan. Ternyata pemuda itu Jackie. Maisie pun berhenti di depan mobil Jackie. Jackie merasa heran. Mobil Ferrari siapa yang berhenti di depannya? Ia lihat lewat spion. Terlihat seorang cewek. Maisie pun turun mobilnya. Jackie sangat terkejut setelah melihat Maisie turun dari mobil. Kenapa mobilnya Jack, tanya Maisie. Tidak tahu Maisie. Tiba-tiba mogok, jawab Jackie. Kamu dari mana, tanya Jackie. Saya baru pulang dari kantor, jawab Maisie. Di mana kantornya, tanya Jackie. Maisie menunjukkan sebuah gedung tinggi di belakang mereka. Jackie dibuat lagi terkejut, karena ia tahu gedung itu milik bos perusahaan yang terkenal baik dalam negeri maupun internasional. Di saat Jackie terdiam, Maisie lantas bertanya, sudah diperiksa belum mesinnya? Tanya Maisie. Belum Maisie. Saya tidak mengerti di mesin. Maisie menyuruh Jackie starter mobilnya. Maisie sudah paham penyakit mobilnya Jackie. Hanya butuh waktu 3 menit. Maisie minta Jackie untuk starter kembali. Ternyata mobil Jackie menyala. Jackie mengucapkan kata terima kasih kepada Maisie. Ia merasa malu karena tidak mengerti masalah mesin. Maisie lantas bilang, mari kita pulang dulu.
Hari sudah sore. Saya lagi terburu-buru. Lain kali kita ngobrolnya, kata Maisie. Akhirnya Maisie naik mobilnya. Tiba di rumah, Maisie hanya mandi dan ganti pakaian. Setelah selesai, ia berangkat lagi pulang ke rumah almarhum Bapak Marzegas. Butuh waktu 45 menit. Maisie sudah tiba di rumah almarhum. Ia pun ngobrol dengan kedua asisten rumah tangganya. Ibu sama Bapak Kodir menyarankan agar ia tinggal di sini saja, karena rumah ini sudah jadi miliknya sendiri. Maisie pun merasa bingung. Rumah ini sudah miliknya. Rumah yang ia ditempatin sekarang masih rumah orang. Tapi kalau ia tinggal di sini, siapa yang urus rumah Ibu Seinwa? Maisie hanya menjawab, nanti saya pikirkan dulu. Yang penting Ibu sama Bapak tetap di sini. Jangan kemana-mana. Walaupun Bapak Marzegas tidak ada lagi. Hari ini hari Minggu. Maisie berniat ingin ke rumah Ibu Haja Soraya. Ia mau membicarakan masalah rumah. Harapannya Ibu Haja tidak keberatan dengan rencananya. Mau pindah rumah. Tibalah Maisie di rumah Ibu Haja. Mereka sangat akrab. Mereka ngobrol dengan sangat semangat. Sampai Maisie bertanya kabar Ibu Seinwa di luar negeri. Pada akhirnya, dengan rasa berat Maisie menyampaikan rencana ia mau pindah rumah. Ia bercerita tentang semua aset Bapak Marzegas, tanpa sepengetahuannya. Dan entah kapan, Bapak Marzegas memindahkan semua asetnya atas nama Bapak Marzegas ke atas nama saya, kata Maisie. Ibu Haja hanya terdiam mendengar cerita Maisie. Jadi semoga Ibu tidak keberatan, karena rencana saya mau tinggal di rumah Bapak Marzegas itu, Bu. Ibu Haja dibuat diam 1000 bahasa, karena ia berpikir siapa lagi yang akan mengurus rumah itu. Bagaimana, Bu? Tanya Maisie. Selama belum ada yang mengurusnya rumah Ibu, tetap saya urus. Tapi saya tidak tinggal di sana, kata Maisie. Iya, Nak Maisie. Kalau sudah keputusan, Nak Maisie, Ibu mengerti juga. Tapi sekali-kali, kalau ada waktu tolong dijaga rumah Ibu. Iya, Bu, jawab Maisie. Dan saya sangat berterima kasih sama Ibu Haja. Telah menolong saya tempat tinggal selama ini. Iya, Nak Maisie. Ibu juga senang melihat Nak Maisie telah sukses. Keberhasilan saya tidak lepas dari pertolongan Ibu. 1 jam telah berlalu. Maisie di rumah Ibu Haja. Atas obrolan mereka, sudah ada kesepakatan. Maisie pamitan untuk pulang. Ibu Haja pun berpesan, walaupun sudah pindah rumah, mainlah ke sini. Ibu merasa kesepian. Iya, Bu, jawab Maisie. Maisie langsung pulang untuk berkemas barang-barangnya. Sudah beberapa hari berlalu semenjak ia bertemu Ibu Haja. Maisie sudah tidak lagi tinggal di rumah Ibu Haja, melainkan sudah tinggal di rumahnya, rumah warisan dari almarhum Bapak Marzegas. Tidak terasa sudah setengah tahun ia ditinggal Bapak Marzegas. Ia berencana mau berhenti bekerja di kantor karena ia merasa. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan ceritanya yang lebih menarik. Jangan lupa di like, share dan subscribe.